Wa ataina Dawud zabur, dan Allah telah berikan kepada Nabi Dawud adalah Zabur. Termasuk tanda yang Allah lebihkan Nabi Dawud di antara nabi yang lainnya adalah Allah beri pedoman, Allah beri sesuatu. Kalau baginda Nabi diberi Al-Quran, Nabi Musa diberi Taurat, Nabi Isa diberi Injil dan sebagainya. Nabi Dawud diberi Zabur. Ini adalah pemberian seperti itu, adalah termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi tersebut. Sehingga menjadilah mereka manusia pilihan, seorang Nabi yang sekaligus utusan Allah, yang punya kewajiban untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut kepada yang lainnya. Dan di balik itu semua apa? Apa yang mereka sebarkan menjadikan orang baik, kebaikannya pun akan kembali kepadanya. Itulah yang menjadikan Nabi tersebut unggul di antara Nabi yang lainnya. Dan pada akhirnya adalah Nabi Agung, Nabi Muhammad paling unggulnya para Nabi. Diutus bukan untuk kaum tertentu, tapi diutus untuk semesta semuanya. Semakin luas jangkauannya, kebaikannya, maka semakin tinggi pangkatnya. Dan memang itulah akramul anbiya wal mursalin, paling mulianya Nabi dan utusan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah berlakukan kepada semesta ini adalah tepat. Kita tidak usah perlu banyak protes. Semuanya yang Allah berlakukan kepada semesta ini untuk saling melengkapi. Itu kehendak Allah. Dan hanya Allah yang tahu tentang apa yang terjadi. Allah yang maha tahu. Nah, selain itu nggak perlu. Selain yang tidak tahu nggak pantas jadi Allah ini. Ini muqaddimah. Itulah Tuhan Allah yang memiliki kita, menciptakan kita, memberikan pedoman untuk kita, dan pasti pedoman itu adalah sesuai dan baik untuk kita. Bukan selain Allah yang dituhankan. Nah, ini ada orang menuhankan selain Allah. Suruh kembali kepada kepada hal-hal yang harus diyakini bahwasanya itu ada pada Tuhan. Maka di dalam pelajaran akidah, keimanan, untuk mengenal Tuhan itu, kalau bahasa sederhananya, untuk disebut sebagai Tuhan itu tentu harus ada kriteria-kriterianya dong, yaitu sifat-sifatnya. Yang tidak punya sifat-sifat tersebut nggak pantas dapat ya. Termasuk antaranya adalah mengetahui semuanya. Allah maha mengetahui. Dan keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui itu akan menjadikan kita mudah patuh dengan apa yang Allah berlakukan dari undang-undang, sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa harus begini begitu. Karena apa? Allah maha tahu. Sehingga bertanya kenapa kok harus begini, itu sebenarnya su'ul adab kepada Allah. Kenapa hukum ini harus begitu? Ini sudah su'ul adab. Kepada para ulama pun juga demikian, bertanya kenapa ini, dalilnya ini dan sebagainya. Kalau kita sudah percaya ulama tidak akan mencetuskan hukum kecuali ulama yang sesungguhnya, kecuali berdasarkan dengan hujah-hujah, dan itu diambil dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam urusan-urusan seperti ini, urusan kepada Allah ini, orang sering banyak bertanya kenapa. Sebenarnya adalah pembangkangan yang tersembunyi, bibit-bibit pembangkangan. Sementara kepada selain urusan dengan Tuhan, dengan Allah, begitu mudahnya orang pasrah. Karena meyakini dia tahu, nggak usah banyak tanya. Coba kalau kita pergi kepada seorang dokter, setelah itu didiagnosa, dilihat, kalau kasih obat sudah diam, nggak banyak, dan obat ini kenapa, isinya apa, harus kenapa ini repot. Marah juga dokternya kalau ditanya begitu. Kita patuh saja, diam, nggak banyak ngomong. Karena kita yakin dia a'lamu, lebih tahu urusan penyakitku daripada dia, daripada aku. Dia lebih tahu. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Kalau kita kurang pasrah dengan syariat, kita kurang pasrah dengan pengembangan syariat, kita masih banyak mempertanyakan atau kurang
kurang percaya. Ini kan bahaya. Nah, yang tidak mempunyai sifat-sifat maha tahu, maha kuasa, maha mendengar, maka bukan Tuhan. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang tidak mau beriman, nggak beriman kepada zat yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk mengetahui tentang mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Kalau memang kamu tidak percaya dengan Tuhan Allah, sekarang siapa yang kau tuhankan? Coba kau minta kepadanya pertolongan selain dari Allah. Fala yamlikuna kashfad durri ankum. Mereka itu yang kau sembah tidak akan bisa mengangkat petaka, bencana, musibah darimu. Dan tahwil enggak bisa merubah. Ulaika alladzina yad'una. Mereka ketahuilah bahwasanya mereka yang diseru, yang dituhankan oleh mereka, oleh hamba-hamba orang kafir itu. Ulaika alladzina yad'unahum. Ulaika alladzina yad'unahum. Mereka sesuatu yang dianggap Tuhan, yang mereka seru itu, yang mereka panggil, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka sembah, yang mereka percaya bisa memberi pertolongan dan seterusnya, ternyata mereka yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata. Mereka rindu untuk dekat kepada Allah, untuk mencari sebab-sebab dekat kepada Allah. Yang dituhankan contoh Uzair, yang dituhankan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa sangat perlu kepada Allah. Dan pengakuan dari Sayyidina Isa sendiri, bagaimana engkau menuhankan sesuatu yang perlu kepada Allah, yang membutuhkan Allah, yang minta pertolongan kepada Tuhan Allah. Apakah yang minta pertolongan itu pantas dianggap sebagai Tuhan? Apalagi berhala-berhala yang kau sembah yang selama ini, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana akan menolong dirimu? Mereka perlu pertolongan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut pada siksa Allah. Yang dianggap, yang dituhankan, itu ternyata mereka juga takut kepada Allah. Jika para nabi yang dituhankan seperti Nabi Isa dan yang lainnya yang dituhankan, ketahuilah bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang sangat takut kepada Allah, takut siksa Allah. Bagaimana yang takut kepada Allah kau anggap Tuhan? Inna azab rabbika kana mahdhura. Ketahuilah siksa Tuhanmu, siksa Allah adalah menakutkan. Mahdhura, jika disebut tentang siksa itu bagi orang yang sadar, akan ketakutan, akan lari. Mahdhur. Nah, ini dijelaskan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Hendaknya berpikir. Sedikit kita masukkan bab akidah. Pertanyaan tentang selama ini yang dikukuhkan oleh ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah tentang sifat 20. Sifat Allah kan lebih dari itu. Sifat Allah sangat banyak, akan tapi kenapa kok ada pengukuhan tentang sifat 20? Karena di dalam sifat 20 ini, di samping yang selama ini kita hadirkan, yang sifat-sifat itu ada perdebatan di antara sebagian orang. Tentang kalam diperdebatkan antara kaum muslimin, ahli Islam, ahli sunnah dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian tentang sifat kidam Allah, kemudian nanti ada filosof yang mengatakan alam juga kidam, dan banyak yang lainnya. Lebih dari itu adalah kalau kita cermati bahwa untuk disebut sebagai Tuhan, tidak ada sekedar sebagai Rahim, Ar-Rahman. Akan tapi dari sifat 20 dimulai dari wujud, kita bakal muhalutasun. Jadi ini adalah semacam, kalau kita sadar, sifat-sifatnya kayak kriteria untuk dianggap.
Untuk disebut sebagai Tuhan itu harus punya sifat-sifat semacam ini. Cuman kita kurang adab kalau bilang kriteria. Tadi kan dicari soalan. Ini sudah ada pada Allah. Jadi yang tidak punya sifat itu nggak pantas jadi Tuhan. Nggak pantas dianggap sebagai Tuhan. Yang tidak punya sifat-sifat semacam itu. Yang tidak seperti ini nggak pantas jadi Tuhan. Bukan berarti sifat-sifat Allah hanya ini, enggak. Cukup pegangi dari sifat ini. Selain daripada yang sifat ini pasti bukan Tuhan. Itu wujud kidam dahulu. Kena kidam saja berapa Tuhan-Tuhan palsu yang dipangkas nanti coba. Yang selama yang mengaku Tuhan, bagaimana dilahirkan, bagaimana dicetak, bagaimana dibuat, dibentuk, dicetak, tak ada. Karena dengan kidam, makanya kidam dahulu dan dahulu, maha dahulu dan tidak dahulu oleh siapapun. Nah ini, jadi sebetulnya dengan sifat dahulu itu memangkas Tuhan-Tuhan palsu. Cukup kita kukuhkan. Kalau memang Tuhan beneran nggak akan kepangkas dengan sifat-sifat ini. Mulai dari wujud, iya. Kalau wujud mungkin yang paling masuk. Wa ataina Daud Zabur, ada Allah telah berikan kepada Nabi Daud adalah Zabur. Termasuk tanda yang Allah lebihkan Nabi Daud di antara nabi yang lainnya adalah Allah beri pedoman. Allah beri sesuatu. Kalau baginda Nabi diberi Al-Quran, Nabi Musa diberi Taurat, Nabi Isa diberi Injil dan sebagainya. Nabi Daud diberi Zabur. Ini adalah pemberian seperti itu adalah termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi tersebut. Sehingga menjadilah mereka manusia pilihan, seorang Nabi yang sekaligus utusan Allah yang punya kewajiban untuk menyebarkan pesan-pesan tersebut kepada yang lainnya. Dan di balik itu semua apa? Apa yang mereka sebarkan menjadikan orang baik, kebaikannya pun akan kembali kepadanya. Itulah menjadikan Nabi tersebut unggul di antara Nabi yang lainnya. Dan pada akhirnya adalah Nabi Agung, Nabi Muhammad paling unggulnya para Nabi. Diutus bukan untuk kaum tertentu, tapi diutus untuk semesta semuanya. Semakin luas jangkauannya, kebaikannya, maka semakin tinggi pangkatnya. Dan memang itulah akramul anbiya wal mursalin, paling mulianya Nabi dan utusan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah berlakukan kepada semesta ini adalah tepat. Kita tidak usah perlu banyak protes. Semuanya yang Allah berlakukan kepada semesta ini untuk saling melengkapi. Itu kehendak Allah. Dan hanya Allah yang tahu tentang apa yang terjadi. Allah yang maha tahu. Nah, selain itu nggak perlu. Selain yang tidak tahu nggak pantas jadi Allah ini. Ini muqaddimah. Itulah Tuhan Allah yang memiliki kita, menciptakan kita, memberikan pedoman untuk kita. Dan pasti pedoman itu adalah sesuai dan baik untuk kita. Bukan selain Allah yang dituhankan. Nah, ini ada orang menuhankan selain Allah. Suruh kembali kepada kepada hal-hal yang harus diyakini bahwasanya itu ada pada Tuhan. Maka di dalam pelajaran akidah, keimanan, untuk mengenal Tuhan itu, kalau bahasa sederhananya, untuk disebut sebagai Tuhan itu tentu harus ada kriteria-kriterianya dong, yaitu sifat-sifatnya. Yang tidak punya sifat-sifat tersebut nggak pantas dapat Tuhan. Termasuk antaranya adalah mengetahui semuanya. Allah maha mengetahui. Dan keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui itu akan menjadikan kita mudah patuh dengan apa yang Allah berlakukan dari undang-undang, sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa harus begini begitu. Karena apa? Allah maha tahu. Sehingga bertanya kenapa kok harus begini, itu sebenarnya seolah adab kepada Allah. Kenapa hukum ini harus begitu? Ini sudah adab. Kepada para ulama pun juga demikian, bertanya kenapa ini, dalilnya ini dan sebagainya.
Kalau kita sudah percaya ulama tidak akan mencetuskan hukum kecuali ulama, ya sesungguhnya kecuali berdasarkan dengan hujah-hujah, dan itu diambil dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam urusan-urusan seperti ini, urusan kepada Allah ini, orang sering banyak bertanya kenapa? Sebenarnya adalah pembangkangan yang tersembunyi. Bibit-bibit pembangkangan. Sementara kepada selain urusan dengan Tuhan, dengan Allah, begitu mudahnya orang pasrah. Karena meyakini dia tahu. Nggak usah banyak tanya. Coba. Kalau kita pergi kepada seorang dokter, setelah itu didiagnosa, dilihat, kalau kasih obat sudah diam, nggak banyak, obat ini kenapa, isinya apa, harus kenapa ini rebel. Marah juga dokternya kalau ditanya begitu. Kita patuh saja, diam, nggak banyak ngomong. Karena kita yakin dia a'lamu, lebih tahu urusan penyakitku daripada dia, daripada aku. Dia lebih tahu. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu? Kalau kita kurang pasrah dengan syariat, kita kurang pasrah dengan pengembangan syariat, kita masih banyak mempertanyakan atau kurang percaya. Ini kan bahaya. Nah, yang tidak mempunyai sifat-sifat maha tahu, maha kuasa, maha mendengar, maka bukan Tuhan. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang tidak mau beriman, nggak beriman kepada zat yang maha tahu, Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk mengetahui tentang mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Kalau memang kamu tidak percaya dengan Tuhan Allah, sekarang siapa yang kau tuhankan? Coba kau minta kepadanya pertolongan selain dari Allah. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum. Mereka itu yang kau sembah tidak akan bisa mengangkat petaka, bencana, musibah darimu. Dan tahwil nggak bisa merubah. Ulaika alladzina yad'una, mereka ketahuilah bahwasanya mereka yang diseru, yang dituhankan oleh mereka, oleh hamba-hamba orang kafir itu. Ulaika alladzina yad'unahum. Ulaika alladzina yad'unahum. Mereka sesuatu yang dianggap Tuhan, yang mereka seru itu, yang mereka panggil, yang mereka anggap Tuhan, yang mereka sembah, yang mereka percaya bisa memberi pertolongan dan seterusnya, ternyata mereka yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata. Mereka rindu untuk dekat kepada Allah, untuk mencari sebab-sebab dekat kepada Allah. Yang dituhankan contoh Uzair, yang dituhankan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa sangat perlu kepada Allah. Dan pengakuan dari Sayyidina Isa sendiri, bagaimana engkau menuhankan sesuatu yang perlu kepada Allah, yang membutuhkan Allah, yang minta pertolongan kepada Tuhan Allah. Apakah yang minta pertolongan itu pantas dianggap sebagai Tuhan? Apalagi berhala-berhala yang kau sembah, yang selama ini dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana akan menolong dirimu? Mereka perlu pertolongan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut pada siksa Allah. Yang dianggap, yang dituhankan itu ternyata mereka juga takut kepada Allah. Jika para nabi yang dituhankan seperti Nabi Isa dan yang lainnya yang dituhankan, ketahuilah bahwasanya mereka adalah hamba-hamba yang sangat takut kepada Allah, takut siksa Allah. Bagaimana yang takut kepada Allah kau anggap Tuhan? Inna azab rabbika kana mahdhura. Ketahuilah siksa Tuhanmu, siksa Allah adalah menakutkan. Mahdhura, jika disebut tentang siksa itu bagi orang yang sadar, akan ketakutan, akan lari. Mahdhur. Nah, ini dijelaskan tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Hendaknya berpikir. Sedikit kita masukkan bab akidah. Pertanyaan tentang selama ini yang dikukuhkan oleh ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah tentang sifat 20. Sifat Allah kan lebih dari itu. Sifat Allah sangat banyak, akan tapi kenapa kok
ada pengukuhan tentang sifat 20. Karena di dalam sifat 20 ini, di samping yang selama ini kita hadirkan, yang sifat-sifat itu ada perdebatan di antara sebagian orang. Tentang kalam diperdebatkan antara kaum muslimin, ahli Islam, ahli sunnah dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian tentang sifat kidam Allah, kemudian nanti ada filosof yang mengatakan alam juga kidam, dan banyak yang lainnya. Lebih dari itu adalah kalau kita cermati bahwa untuk disebut sebagai Tuhan, tidak ada sekedar sebagai Rahim, Ar-Rahman. Akan tapi dari sifat 20 dimulai dari wujud, kita bakal muhaladatun. Jadi ini adalah semacam, kalau kita sadar, sifat-sifat ini kayak kriteria untuk dianggap. Untuk disebut sebagai Tuhan itu harus punya sifat-sifat semacam ini. Cuman kita kurang adab kalau bilang kriteria. Tadi kan dicari soalnya. Ini sudah ada pada Allah. Jadi yang tidak punya sifat itu nggak pantas jadi Tuhan. Nggak pantas dianggap sebagai Tuhan. Yang tidak punya sifat-sifat semacam itu, yang tidak seperti ini nggak pantas jadi Tuhan. Bukan berarti sifat-sifat Allah hanya ini, enggak. Cukup pegangi dari sifat ini. Selain daripada yang sifat ini pasti bukan Tuhan. Itu wujud kidam dahulu. Karena kidam saja berapa Tuhan-Tuhan palsu yang dipangkas nanti, coba. Yang selama yang mengaku Tuhan, bagaimana dilahirkan, bagaimana dicetak, bagaimana dibuat, dibentuk, dicetak, tak ada. Karena dengan kidam, makanya kidam dahulu dan dahulu, maha dahulu, dan tidak dahulu oleh siapapun. Nah ini, jadi sebetulnya dengan sifat dahulu itu memangkas Tuhan-Tuhan palsu. Cukup kita kukuhkan. Kalau memang Tuhan beneran nggak akan kepangkas dengan sifat-sifat ini. Mulai dari wujud, iya. Kalau wujud mungkin yang paling masuk.